Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie di Istana Bogor kemarin. Dalam pertemuan itu, kedua tokoh nasional memberi dukungan penuh terhadap Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk penyelesaian sengkarut pelantikan Kapolri. Apa sesungguhnya yang mendasari pertemuan Jokowi dengan Prabowo serta B.J. Habibie? Apakah Presiden Jokowi begitu membutuhkan dukungan dari keduanya dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkini bangsa, termasuk soal pelantikan Kapolri? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio peneliti senior dari CSAS, J. Kristiadi, dan nanti juga akan bergabung bersama kita pakar hukum tata negara Refli Harun, dan saat ini yang sudah bersama dengan Mas Kris adalah Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya. Namun sebelum ke narasumber, kita simak pernyataan berikut ini. Komitmen beliau untuk memperkuat dan menjaga semua institusi negara. Komitmen beliau dan saya juga mendukung, baik Polri dan KPK sama-sama penting dan sama-sama harus kita jaga bersama. Saya kira begitu, Pak. Nah, urusan lain-lain, pengangkatan yang itu sebetulnya adalah tugas dan hak eksekutif. Ya, kami sepakat tadi, atau saya menyampaikan bahwa kita akan hormati apapun keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden sebagai pemegang mandat dari rakyat Indonesia. Saya yakin beliau mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan seluruhnya, dan beliau akan memilih yang terbaik untuk kepentingan bangsa. Saya kira ya, pertama tadi beliau menyampaikan memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan yang harus menghormati proses-proses hukum yang ada. Benar, sekarang ini ada proses peradilan, betul enggak? Ya, semuanya harus dihormati. Tidak mungkin saya mengintervensi ke sana, enggak. Jadi ya ditunggu. Ya, itu tadi pertemuan antara Prabowo Subianto dan Jokowi kemarin di Istana Bogor. Ini menarik sekali sebetulnya, Mas Tantowi dan juga Mas Kris. Kalau kita bicara ada istilah serumpun tapi seteru, kalau ini seteru akhirnya bersatu ya. Mungkin itu lebih tepat ya. Bahkan ini kalau kita lihat Jakarta Globe, hari ini ada judulnya Surprising Support gitu. Dukungan yang sangat mengejutkan gitu. Mas Kris, tanggapannya soal ini? Ya, sebetulnya banyak bisa ditafsirkan ya. Tetapi bagi saya kalau dari sisi yang positif, ini saya kira berkah politik bagi bangsa ini. Berkah politik? Berkah politik. Okay. Bayangkan persaingan yang begitu ketat gitu, sampai seakan-akan membelah rakyat dan bangsa ini, kemudian juga bisa nyambung lagi, tentu karena ada isu-isu yang bisa mempersamakan mereka ini. Dan menurut saya ini sesuatu yang harus kita pandang bahwa ini sesuatu yang mulai baik ini. Ya, bahwa akhirnya bahwa politik itu bukan saling memusuhi, tapi selalu bagaimana membangun kebersamaan. Saya bisa bersama-sama sama siapa? Jokowi awalnya mungkin nyaman bersama-sama dengan KIH. Tapi lama-lama itu sumpek juga nih. Bagaimana nih partai yang mendukung saya kalau kemudian ini semua bisa bebas sekali mengkritik saya dan lain sebagainya. Ya, jadi saya kira dia juga kemudian sebaiknya bersama-sama dengan siapa nih? Oh, ini ada yang masih bisa diajak kerjasama, yang mungkin juga bisa bisa memberikan kemungkinan jalan keluar seperti itu. Nah, itu saya kira saya tangkap seperti itu. Dan kedua, bagi saya tapi yang harus penting bagi Pak Jokowi, landasan moral untuk melakukan langkah-langkah ini. Karena apa? Karena kalau langkah-langkah ini tidak disertai dengan suatu moralitas politik yang luhur, ini betul-betul menjadi transaksi lagi nanti. Jadi moralitas Pak Jokowi adalah ketemu Pak Prabowo dan mungkin ketemu yang lain-lain. Itu apa? Itu mencari kekuatan yang bisa, bagaimana kekuatan itu bisa membuat dia bisa membuat kebijakan yang pro rakyat. Artinya Anda berharap bahwa dukungan yang diberikan oleh Prabowo itu tidak ada transaksi lainnya, hanya sekedar dukungan yang luar biasa gitu ya? Dukungan, tapi transaksinya apa transaksinya? Transaksinya adalah bahwa Pak Prabowo dan mungkin dengan KME-nya mau mendukung kebijakan Jokowi yang dianggap oleh Jokowi itu tepat. Apa misalnya?
soal urusan polisi ini, ya. Terus kalau saya dengarkan dari Pak Sawi Ma'arif, itu sebetulnya inisiatif mencalonkan BG itu atau GB atau BG itu bukan inisiatif dari Pak Jokowi, tapi dari kekuatan-kekuatan di sekitarnya. Nah sekarang ini kekuatan di sekitarnya mendesak terus, dia cari kekuatan lain yang bisa bersama-sama. Ini bagaimana? Saya ini harus mengambil putusan untuk orang yang sudah tersangka oleh KPK menjadi Kapolri. Bagaimana? Dan tidak akan pernah ada SP3. Itu akan menjadi dilema kalau itu diteruskan ya. Iya, sangat ya itu saya kira sudah itu dari letak muka Indonesia di mana kalau ini seperti itu. Loh, tentu nanti urusan KPK bisa ada urusan lain lagi. Tapi ini juga diputuskan sesuai dengan tidak cuma sesuai ada bunyi pasal-pasal, tapi sesuai bagaimana martabat bangsa ini, yaitu menghargai kepantasan, kepatutan dan lain sebagainya. Kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, bahkan sampai Prabowo Subianto yang dulu pada saat Pilpres ini kan berseteru, saling kalau ya istilahnya rival lah seperti itu ya. Sekarang mereka bersatu. Ini dua tokoh ini adalah dua tokoh yang menjadi pilihan bangsa Indonesia pada saat itu. Ini apakah Anda tidak melihat bahwa jangan-jangan sekarang Jokowi itu menjadi presidennya KMP? Mungkin Mas Tantowi juga nanti bisa menjawab itu. Loh, oleh karena itu sejak awal saya katakan, Pak Jokowi mempunyai otoritas untuk melakukan langkah-langkah itu. Tetapi jangan lupa bahwa otoritas dilandasi suatu moral, bahwa kalau Pak Jokowi minta bantuan kasarnya ke KMP, itu apa? Minta kekuatan untuk bisa membuat kebijakan yang memang diharapkan oleh masyarakat. Ya. Kebijakan yang merupakan resonansi daripada keinginan suara masyarakat seperti itu, dan ini juga dia bisa jelaskan kepada, menurut saya jelaskan kepada KIH juga. Bapak Ibu KIH, saya ini kan Bapak Ibu yang mencalonkan dan Bapak Ibu sudah mengatakan sejak awal bahwa saya mendukung itu ikhlas. Dukungan saya tidak akan satukan dengan portofolio menteri atau kepentingan pragmatis. Tapi kan banjir seperti itu. Ini kan pernyataan politik. Iya, pertanyaan politik tidak membenarkan orang untuk menjilat ludah ngawur-ngawuran. Ya kan? Jadi oleh karena itu menurut saya itu yang terjadi ya selama ini. Itu sekarang ini menurut saya Pak Jokowi juga lebih elegan kalau dia tentu ngomong sama KMP, tapi juga ngomongin KIH. Nggak bisa loh begini, hancur kita ini. Oke, Mas Tantowi, tanggapannya soal ini. Apa iya ini kayaknya mencoba untuk mengambil Jokowi sebagai presidennya KMP atau bagaimana sebetulnya yang sedang dilakukan oleh kalau saya melihat begini ya, saya kembalikan ke, saya juga harus mengklarifikasi apa yang Anda sampaikan tadi. Seolah-olah itu adalah dukungan yang mengejutkan. Bagi KMP sendiri, dukungan itu adalah suatu komitmen kita sejak semula, bahwa benar kami berada di luar pemerintahan, itu adalah sebuah pilihan. Tapi garis dari KMP itu sendiri adalah mendukung pemerintah, asal programnya bagus, asal programnya pro rakyat, asal programnya itu konstitusional dan seterusnya. Ini kan belum bicara soal program ini saat ini kan, bukan, soal mengambil keputusan. Itu bisa disebut sebagai langkah itu kan bisa disebut program. Oleh karena itu kami melihat bahwa yang dilakukan oleh Presiden itu benar, sehingga harus didukung. Oleh karena itu tidak ada keraguan apa yang dilakukan oleh Presiden saat ini yang Anda nyatakan benar soal Kapolri ini? Soal Kapolri itu kalau kita lihat begini ya, sikap dari Presiden untuk membentuk tim 9 ya, kemudian memperhatikan suara yang berkembang dari rakyat, itu adalah suatu sikap sesungguhnya dari beliau. Karena kalau beliau hanya ikut saja permintaan atau keinginan dari kekuatan-kekuatan tertentu, maka serta-merta setelah Komisi 3 meluluskan Pak Budi Gunawan, maka beliau akan melantik. Tapi dengan menunda, itu kan berarti bahwa beliau itu masih mempunyai ruangan yang besar bagi suara-suara dari rakyat. Ruangan yang besar dan juga tekanan yang besar, artinya seperti itu kan? Lah kalau Presiden dalam perspektif ini hanya memperhatikan tekanan yang besar, sekali lagi, ketika Komisi 3 menyatakan Budi Gunawan itu lulus, ya, maka beliau akan mengangkat atau melantik. Ternyata kan tidak. Nah, di sini kami melihat itu adalah bentuk tanda kutip ya, perlawanan dari seorang presiden terhadap kekuatan yang selama ini menjadi sesuatu yang ya bisa disebut menghalangilah langkah-langkah dari seorang presiden sebagai fungsi tertinggi dari eksekutif. Ini kalau Anda mengatakan perlawanan, ini perlawanan yang sifatnya positif atau positif ya. Karena Pak Jokowi itu memang didukung oleh suatu koalisi, tapi ketika dia sudah menjadi presiden, maka dia menjadi presiden bersama, presiden KMP juga. Nah, oleh karena itu KMP berkewajiban sebagai kekuatan penyeimbang untuk memberikan support. Supportnya itu adalah agar presiden tidak ragu-ragu untuk melangkah
ya, yang akan diambil oleh presiden itu adalah benar. Nah, memang betul presiden agar supaya tidak salah langkah, maka dia berkewajiban untuk mendengarkan suara pertimbangan dari banyak pihak, termasuk dari tokoh-tokoh yang selama ini dianggap berseberangan. Jadi sah-sah saja menurut saya, semakin banyak pertimbangan yang diberikan oleh tokoh yang latar belakangnya beragam, maka akan semakin matang dan mantap pula keputusan yang akan diambil oleh seorang presiden. Semakin matang dan mantap dan semakin berani juga, artinya karena dia sudah punya kekuatan pendukung di belakangnya selain kekuatan yang selama ini mendukung. Dia tidak boleh untuk tidak berani. Ya, kita masih ingat kita pernah mempunyai seorang presiden, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada periode kedua dia mendapatkan dukungan yang begitu besar, landslide victory. Ya, sebenarnya dengan dukungan yang begitu besar dari rakyat, dia tidak boleh ragu. Nah, namun yang kita perhatikan selama 5 tahun periode kedua, dia penuh keraguan. Keraguan Pak SBY itu dilandasi oleh karena dia tidak mau menabrak hukum. Dia tidak mau program-programnya itu inkonstitusional. Maka dia perlu lama berpikir, bertanya kepada banyak pihak, dan akhirnya program-programnya itu terlambat. Ya, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan era atau zamannya. Nah, kalau sekarang ini kita mempunyai presiden yang sama, mendapatkan dukungan yang masif dari rakyat, tapi dia menjadi, bukan ragu, dia menjadi bimbang. Karena dia gamang antara memenuhi kebutuhan koalisi pendukungnya dan memenuhi kebutuhan rakyat yang juga mendukungnya. Ini adalah serupa tapi tidak sama. Dukungannya besar, tapi ketika harus mengambil keputusan, kedua-duanya gamang. Nah, oleh karena itu, untuk seorang Pak Presiden Jokowi ini, bagi kami tidak boleh itu. Ya, kami melihat bahwa yang akan diambil itu konstitusional dan sesuai dengan keinginan, ya, dan suasana kebatinan yang ada di rakyat, sehingga KMP langsung memberikan dukungan. Ya, baik, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti, Mas Tanto.